Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Semoga penyakit yang teman-teman alami seperti gangguan cemas dan gangguan lambung segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan sehingga di kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu. Insya Allah. Nah, berjumpa lagi dengan saya Nur Saparwadi di channel Ani TV, channel edukasi motivasi sembuh dari gangguan cemas dan asam lambung. Di sini saya berbagi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya atas apa yang pernah saya alami dan saya rasakan. Nah, di kesempatan kali ini kita kembali berbincang terkait dengan psikosomatik, anxiety disorder dan gangguan lambung. Teman-temanku yang berbahagia, saya ketika terkena gangguan lambung dan gangguan cemas, saya mengalaminya cukup parah. Nah, untuk teman-teman yang masih mengalami sensasi, silahkan tulis di kolom komen. Saya akan berusaha menjawabnya sesuai dengan pengalaman saya. Nah, mohon maaf untuk teman-teman yang belum bisa saya menjawab satu persatu, mungkin karena kesibukan dan lain hal. Nah, untuk teman-teman yang masih berjuang, yang masih kena gangguan lambung dan gangguan cemas, jangan panik, jangan putus asa, tetap kalian semangat. Nah, teman-temanku yang berbahagia, untuk saat ini jangan lupa subscribe teman-teman, bantu channel saya ini supaya channel saya ini tambah berkembang tentunya. Nah, terkait dengan gangguan cemas dan gangguan lambung, mungkin teman-teman tidak seberapa dibandingkan apa yang pernah saya alami dan saya rasakan. Saya terkena penyakit ini dari tahun 2018, di tahun 2020 baru saya bisa beraktivitas. Itu pun sensasi yang saya rasakan masih banyak, dan untuk bisa sembuh secara total dan bisa beraktivitas secara sempurna dan sensasi itu hilang dengan sepenuhnya ya tahun 2021. Nah, teman-temanku yang berbahagia, tatkala kita berbicara terkait dengan asam lambung dan gangguan cemas dan psikosomatik ini, pertanyaannya apakah penyakit ini bisa disembuhkan tanpa obat? Jawabannya bisa, tapi cukup lama teman-teman. Karena di sini saya jujur saya tidak pernah menggunakan obat dokter terkait dengan psikosomatik, terkait dengan gangguan cemas. Yang saya gunakan obat herbal untuk mengatasi asam lambung saja. Nah, untuk gangguan cemasnya itu sendiri saya tidak pernah menggunakan obat antidepresi, obat penenang, pergi ke psikiater dan psikolog. Itu saya lakukan hanya melakukan latihan-latihan yang sering kita temukan di YouTube, dan saya itu menjalani aktivitas itu dan saya rutin latihan. Ternyata alhamdulillah saya itu bisa sembuh dari gangguan cemas walaupun tanpa obat. Memang sedikit lama prosesnya teman-teman, lain ceritanya ketika kita mengonsumsi obat dokter untuk mengatasi gangguan cemas ini seperti obat antidepresi, obat penenang, obat tidur dan lain sebagainya. Mungkin ketika kita minum langsung ada reaksinya dan 1 minggu kita bisa hilang dari gangguan cemas. Tapi ketika kita berhenti mengonsumsi obat itu, sensasi kembali muncul lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk teman-teman memang ini adalah hal yang pernah saya terapkan pada diri saya, memang agak sulit. Tapi ketika kita berusaha, ketika kita itu sabar, ikhlas untuk menjalani ritme tanpa obat ini, insya Allah pasti bisa. Tapi teman-teman itu harus sabar, karena tidak mungkin ketika kita berbicara terkait dengan gangguan cemas, pikiran negatif yang selalu ada setiap saat, langsung kita melakukan latihan ini, langsung keesokan harinya semua sensasi itu hilang. Karena yang sering saya temukan pada diri saya ketika kita mengalami yang namanya gangguan cemas psikosomatik ini, ketika kita sudah melakukan latihan atau cara yang pernah dikasih tahu oleh seseorang, kita lakukan itu dan kita itu berharap bahwa besok pagi itu sensasi itu semuanya akan hilang. Padahal ketika kita mengalami penyakit ini terus kita itu sabar, terus kita itu tidak peduli, kita ikuti saja prosesnya, kita itu jalani setiap hari, baru itu akan terasa. Tapi ketika kita itu berpikir sekarang kita lakukan ini, latihan ini, terus besok hari kita menganggap bahwa semua sensasi itu pergi. Tidak seperti itu teman-teman. Penyakit ini yang dibutuhkan adalah kesabaran. Karena kita berbicara di sini adalah batin kita, jiwa kita itulah yang terganggu. Seperti takut mati, takut pingsan, jantung berdebar, terus perut rasanya sakit,
terus dada rasanya terbakar, tembus ke pundak rasanya ada yang menusuk-nusuk. Nah, ketika kita sudah periksa ke dokter, terus dokter menyatakan bahwa Anda ini baik-baik saja, Anda ini tidak memiliki penyakit apapun. Nah, berarti itu adalah sakit yang dipengaruhi oleh pikiran. Inilah yang disebut dengan psikosomatik, teman-teman. Nah, sehingga apa saja yang kita lakukan untuk bisa sembuh dari gangguan cemas ini tanpa obat. Tentu sekali kita ini pertama adalah latihan bagaimana caranya supaya kita itu bisa tenang, teman-teman. Bisa rileks. Nah, ini usahakan teman-teman itu usahakan sebaik mungkin kondisikan teman-teman supaya teman-teman itu bisa tenang, bisa rileks. Nah, setelah itu teman-teman lakukan latihan pernapasan. Nah, ini cukup sederhana teman-teman. Ketika teman-teman lakukan ini, sering dan tetap lakukan ini, latihan pernapasan ini sangat baik untuk mengatasi gangguan cemas. Karena di samping kita itu latihan pernapasan, kita itu berusaha mengalihkan pikiran negatif itu menjadi pikiran positif. Dimana kita itu tarik napasnya 2/3. Dimana kita itu tarik napas dalam hitungan 2 detik lalu kita simpan di dalam perut. Nah, kita lagi buang. Nah, di samping kita itu tarik napas, teman-teman, kita usahakan pikiran kita itu fokus terhadap napas kita. Karena kita ini berbicara bagaimana caranya memfokuskan pikiran kita. Karena dengan pikiran negatif itu, kita itu harus bisa mengalihkan menjadi pikiran positif. Nah, dengan cara latihan pernapasan ini, kita itu bisa setidaknya hari demi hari kita latih pikiran kita itu yang negatif menjadi pikiran positif. Nah, dimana kita tarik napas yang panjang. Nah, usahakan pikiran teman-teman itu berada pada napas teman-teman. Di samping teman-teman itu fokus napas teman-teman terhadap pikiran, maksud saya itu pikiran teman-teman fokus pada napas. Di samping itu kita di dalam hati kita itu berpikir saya baik-baik saja. Saya adalah orang yang sehat. Saya adalah orang yang luar biasa. Saya tidak memiliki penyakit ini. Saya ini adalah orang yang normal. Saya itu bisa beraktivitas. Nah, pikiran-pikiran itu akan membuat diri teman-teman itu semakin tenang, semakin nyaman. Nah, contoh lagi, tarik napas yang panjang. Fokus pikiran teman-teman pada napas ini. Di samping itu, pikiran teman-teman, batin teman-teman itu berkata bahwa saya baik-baik saja. Nah, setelah itu teman-teman itu buang napas secara perlahan. Usahakan ini tetap teman-teman lakukan, baik ketika teman-teman tidak ada aktivitas di malam hari sebelum teman-teman tidur, di pagi hari ketika teman-teman bangun, silahkan terentang. Usahakan tapi teman-teman itu harus tenang, harus rileks. Apalagi teman-teman jika memiliki audio terapi, musiknya untuk ketenangan jiwa. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah trik yang bisa teman-teman coba untuk bisa mengalihkan pikiran negatif. Ini memang tidak bisa teman-teman lakukan hari ini terus teman-teman berharap besok sembuh. Tidak seperti itu. Karena di sini saya telah melakukan ini dan prosesnya agak lama teman-teman, tapi ya kita ini berusaha untuk bisa sembuh dari penyakit ini tanpa obat. Selanjutnya apa yang teman-teman harus bisa lakukan ketika teman-teman mau mengalihkan pikiran negatif itu menjadi pikiran positif. Nah, selanjutnya teman-teman usahakan di jam 9 pagi teman-teman itu berjemur. Setiap hari usahakan itu. Bagaimana caranya supaya keringat teman-teman itu keluar? Karena dengan kita berjemur, manfaat matahari di pagi hari itu sangat luar biasa untuk melancarkan peredaran darah. Karena ketika kita mengalami gangguan cemas psikosomatik ini, terkadang darah kita itu tidak lancar, darah kita itu membengkak sehingga kaki kita kesemutan, tangan kita kesemutan, terus seolah-olah darah itu menggumpal. Nah, dengan sinar matahari itu akan membuat peredaran darah kita itu lancar, di mana kita itu pikiran negatif itu mulai berkurang, stres, karena disinilah manfaat daripada sinar matahari. Di samping itu teman-teman, pegangan tangan atau usahakan teman-teman itu olahraga yang ringan, baik itu jogging, lari-lari kecil, terus pegangan tangan, pokoknya senam yoga dan lain sebagainya. Yang pokoknya teman-teman lakukan aktivitas olahraga yang ringan. Jangan teman-teman melakukan langsung olahraga yang berat, main futsal dan lari maraton. Nah, jangan seperti itu teman-teman, usahakan. Karena ketika teman-teman melakukan itu terus teman-teman berusaha melakukan olahraga yang berat, nanti itu akan berdampak.
Nah, seterusnya apa yang teman-teman harus lakukan untuk bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif itu menjadi pikiran positif? Usahakan teman-teman itu lakukan hobi yang menyenangkan, hobi yang bisa membuat teman-teman itu terhindar, hobi yang bisa membuat pikiran teman-teman itu tidak fokus terhadap sensasi. Nah, ketika apa hobi yang teman-teman bisa lakukan saat ini? Misal untuk ibu-ibu yang masih terkena gangguan cemas, ya silakan teman-teman ibu-ibu itu menyapu, mencuci piring, pokoknya aktivitas yang ringan. Nah, untuk teman-teman seperjuangan saya, seumuran saya, silahkan bersepeda, memancing, berenang, atau membaca buku, menonton TV. Nah, ini adalah bagaimana caranya supaya kita itu bisa terfokuskan atau mengalihkan pikiran negatif itu dengan kita melakukan suatu kegiatan yang bisa menghilangkan pikiran negatif. Kita itu berusaha menghindar daripada pikiran negatif dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan mencoba ini, memang tidak bisa teman-teman saya katakan hari ini teman-teman lakukan langsung 1 minggu teman-teman bisa sembuh. Tidak, teman-teman ini harus latihan karena dimana kita itu berusaha mengalihkan pikiran negatif itu menjadi pikiran positif dengan kita melakukan hal-hal yang pernah saya katakan tadi. Di samping itu di saat mandi teman-teman usahakan ya sambil bernyanyi, sambil berbicara terhadap diri sendiri karena penyakit ini adalah penyakit yang aneh, penyakit yang simpel, sederhana, tapi pikiran-pikiran itulah yang menyebabkan penyakit ini terasa berat. Bahkan di seluruh dunia teman-teman, di dunia maju, di negara maju maksud saya itu, di Amerika, di Eropa, banyak orang yang terkena penyakit ini. 40% penduduk dunia itu terkena penyakit yang namanya great anxiety. Karena dengan mobilitas yang tinggi sehingga lupa dengan pola makannya, dengan pola hidup yang kurang sehat sehingga terkena asam lambung. Lama-kelamaan ketika asam lambung itu tidak bisa diatasi, nanti akan muncul yang namanya anxiety, kecemasan. Nah, tapi untuk teman-teman yang masih berjuang, yang masih mengalami penyakit ini, jangan panik, jangan takut, jangan cemas, teman-teman itu pasti akan sembuh, pasti akan bisa kembali beraktivitas, kembali normal seperti biasanya. Tinggal teman-teman itu bisa terapkan apa saja yang teman-teman, siapa saja yang teman-teman percaya sebagai mentor, baik saya, baik Kang Rohimat, baik Siono Listrik, Andri Psikosomatik, ini adalah orang-orang yang bisa memberikan teman-teman motivasi, yang memberikan teman-teman dorongan bahwa penyakit ini bisa disembuhkan. Tinggal teman-teman itu siapa yang teman-teman merasa nyambung, siapa yang teman-teman merasa nyaman, dan mohon maaf teman-teman yang sampai detik ini belum saya bisa memberikan nomor WA karena terhubung dengan kondisi, dengan kesibukan sehingga saya tidak bisa memberikan teman-teman sepenuhnya, sehingga saya itu berbagi melalui video teman-teman. Nah, sehingga teman-teman silahkan bantu channel ini dengan subscribe supaya channel ini tambah berkembang. Nah, untuk penyakit ini teman-teman kembali lagi ke topik bahwa gangguan lambung dan gangguan cemas ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena ibarat lingkaran. Ketika asam lambung naik, cemas itu akan mulai muncul, dan sebaliknya ketika kita selalu berpikiran negatif, selalu memikirkan hal-hal yang belum pasti, kita itu memikirkan hal yang kedepannya seperti apa. Karena sebenarnya gangguan cemas ini teman-teman ada banyak faktor, mungkin dari faktor genetik kita itu ketika baru lahir, masih kecil, masih masa SD, kita sudah mengalami yang namanya lewat kecemasan. Kita itu sudah memikirkan hal yang panjang. Nah, ketika kita itu tidak bisa kelola, maka lama kelamaan, nah akhirnya ketika dewasa maka kecemasan itu muncul. Kita itu seolah-olah masa depan kita itu masih muda, tapi ketika kita berpikir sudah jauh ke depan. Memang riwayat seperti itulah yang kadang akan menyebabkan teman-teman itu merasa kecemasan. Mungkin dari orang tua sudah ada yang kecemasan, mungkin. Nah, itulah yang teman-teman yang muncul sebenarnya teman-teman. Ketika kita mengalami hal seperti itu, tentu sekali kita itu harus bisa meminimalisir, mengupayakan otak kita, mengupayakan pikiran kita untuk jangan terlalu banyak mikir. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena ketika kita sudah mengalami psikosomatik, memang agak sulit teman-teman, karena sistem saraf kita itu sudah
tidak normal, sehingga kita itu harus berusaha belajar, perbanyak ibadah, perbanyak berdoa, perbanyak sholawat, istighfar, karena inilah yang bisa membuat hati kita tenang, pikiran kita tenang. Ketika pikiran kita itu tenang, hati kita itu tenang, maka saya yakin bahwa pikiran negatif itu tidak akan muncul kembali, karena kita itu tidak peduli dengan apa yang akan terjadi, dengan masa depan seperti apa. Kita itu fokus terhadap diri kita, fokus terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Nah, ternyata itulah bagaimana caranya supaya kita itu bisa sembuh dari gangguan cemas psikosomatik ini tanpa obat. Ternyata dengan kita harus melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa mengalihkan pikiran negatif, baik kita itu mungkin hobi dengan burung, hobi dengan ayam. Nah, di sanalah peran-peran kita sebagai manusia untuk bisa membuat hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Karena mungkin dengan cara apapun kita sudah tidak bisa. Nah, dengan cara seperti itulah coba teman-teman terapkan bagaimana hobi yang bicara untuk mengalihkan. Nah, ketika teman-teman tidak mampu membeli obat karena mungkin obatnya mahal, silahkan latihan, memang prosesnya lama, tapi teman-teman tetap tenang, tetap yakin bahwa teman-teman itu akan bisa sembuh, akan bisa beraktivitas kembali. Tinggal teman-teman jaga pola makan teman-teman yang tepat waktu, disiplin, terus pola pikir teman-teman dialihkan seperti itu supaya tidak terlalu memikirkan negatif. Nah, terus untuk pola hidup teman-teman, usahakan tidur tepat waktu, terus mandi, terus pokoknya lakukan dimana mungkin pola hidup teman-teman berantakan, mulai saat ini teman-teman rubah jadi lebih baik dan lebih disiplin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.